Nabi ada negeri yang tidak beruntung? Ada, yang Nabi tidak mau mendoakan itu. Di mana dia? Timur. Oleh para ulama memperdebatkan kalimat timur ini di mana. Disampaikan ada yang mengatakan Kufah, ada yang mengatakan Iran, ada yang mengatakan Nejad. Ada 3. Nejad, Kufah, Iran. Kufah ini Irak sekarang. Kata Nabi, di antara kota-kota ini akan lahir tuh para perusak-perusak di muka bumi ini. Kita lihat Iran, Irak itu tempat pusat siapa sekarang? Pusatnya apa Iran dan Irak itu? Syiah. Di antara belahan itu muncul siapa? Khawarij. Kemudian lihat Nejad. Bapak Ibu boleh cek nanti, cari literatur tentang Nejad. Dan siapa saja yang muncul dari negeri Nejad itu siapa saja. Dan seperti apa manusianya. Dan karakternya seperti apa. Disebutkan dalam berbagai macam literatur. Karakter-karakter pemuka, tokoh yang muncul dari Nejad itu rata-rata perusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah berkahi, Allah sehatkan, Allah kuatkan. InsyaAllah kita semua istiqamah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan bagi orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang yang saleh. Orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah murahkan rezeki. InsyaAllah husnul khatimah dan istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini saya mengambil satu buku, judul bukunya tentang 40 hadis yang berbicara tentang Baitul Maqdis. Lebih tepatnya Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis atau disebut dalam hadis tersebut arba'una hadisan al-Maqdisiyah. 40 hadis yang berbicara tentang Baitul Maqdis. Di dalam Baitul Maqdis ini ada namanya Masjidil Aqsa, dan Baitul Maqdis ini terletak di Yerusalem yang hari ini dikenal dengan Palestina. Penduduknya, daerahnya, tempatnya, kotanya Palestina. Di mana letaknya? Di Syam, bagian daripada Syam. Di Syam ini banyak kotanya, termasuk salah satunya di antaranya adalah Baitul Maqdis, Yerusalem, Gaza, Rafa dan lain sebagainya. Ada 3 kota yang dipegang hari ini yang kelak akan menjadi bagi mereka, kaum Israel akan menjadi negara mereka. Namanya Yerusalem, kemudian Gaza, satu lagi saya lupa nama kotanya.
Dan kota ini kecil, hanya bagian kecil di antara kota-kota yang lain yang ada di dekat daripada Yerusalem tersebut. Tapi mengapa itu menjadi pilihan daripada Israel untuk menjadi negara Israel? Karena di situ ada sejarah yang lebih yang mereka sampaikan sebagai rumah nenek moyang kami. Apa namanya Bapak Ibu? Jadi rumah nenek moyangnya Israel itu, kata Israel, yaitu tadi Yerusalem Palestina itu. Jadi Yerusalem itu kata mereka rumah nenek moyang kami dan kami harus ambil alih. Nah, ini pentingnya sejarah Bapak Ibu. Jadi kalau orang bilang itu kan punya haknya orang Israel bukan orang Palestina, wajar dong kalau orang Israel mau merebut. Wajar dong orang Israel pengen mengambil alih. Itu kan punya nenek moyang mereka. Siapa nenek moyang mereka? Daud, Sulaiman. Jadi di sini letak sejarahnya Bapak Ibu. Penguasanya Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman. Ini termasuk penguasa-penguasa Israel yang mereka anggap sebagai nenek moyang mereka. Nah, karena itu kami harus ambil kembali. Dan bapak nenek moyang kami ini tidak beragama Islam. Itulah kenapa mereka ingin mengambil alih. Tapi satu sisi sebenarnya bukan apa, karena memang sudah sakit hati. Yang kedua memang mereka tidak suka dengan kita. Karena dari kita ada nabi, dari mereka tidak ada lagi nabi. Nabi Muhammad itu adalah nabi kita dan nabi semua umat manusia. Mereka tidak mau ngakui karena jalur keturunannya beda. Yang satu dari Ismail, yang satu dari Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub sampai Isa. Kata mereka ini nabi kami. Sementara Muhammad dari mana datangnya? Ibrahim. Setelah Ibrahim siapa? Siapa lagi setelah Ibrahim? Ismail. Setelah Ismail siapa nabinya? Tak ada. Sampailah turun ke bawah, barulah muncul seorang pemuda yang tampan, gagah, cerdas. Namanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata kaum Israel, kami tidak punya nabi. Nabi itu dari kalian. Karena kami tak punya nabi, yang biasanya nabi itu keluar dari kami, bukan keluar dari orang lain. Inilah alasan kenapa mereka tidak mau menerima. Sampai satu sisi Allah sebutkan dalam Al-Quran karakter-karakter mereka, pembangkang, pengkhianat, perusak dan lain sebagainya. Allah sebutkan dalam surat Al-Isra itu, kata Allah, orang Israel dan Yahudi ini la tufsiduna fil ardi, akan selalu melakukan kerusakan di muka bumi ini. Terus la tufsiduna fil ardi, akan terus melakukan kerusakan. Disinilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mereka akan terus melakukan pencaplokan terhadap tanah Palestina, Yerusalem, Gaza. Karena 3 kota kecil ini nanti akan menjadi tempat negara mereka yang disebut dengan negara Yahudi Israel. Jadi kalau sudah terbentuk negara ini, mereka punya tujuan. Apa tujuannya? Lihat gambar benderanya Pak. Kapan waktu kita lihatkan. Kalau kita ketemu lagi nanti kita lihat itu benderanya itu. Kenapa lambangnya seperti itu? Nanti kita coba cek. Kita coba terjemahkan maksud daripada lambang bendera yang ada di gambar benderanya Israel atau Yahudi. Baik. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengapa kita perlu melihat keutamaan daripada Baitul Maqdis yang diperebutkan oleh orang? Karena kita umat Muslim. Satu. Apa alasan kedua kita harus tahu keutamaan daripada Baitul Maqdis? Apa alasan kita umat Muslim ini harus tahu keutamaan Masjidil Aqsa? Karena kita ini orang beriman. Yang kedua, itu kiblat kita pertama sekali. Ketika Nabi sampai ke Madinah, mungkin sekitar seminggu atau 1 bulan kalau tidak salah dalam riwayat,
Dirubahlah perintah, turun perintah dari Allah untuk merubah kiblat tersebut dari Masjidil Aqsa ila Masjidil Haram. Siapa orang yang menolak ketika perpindahan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram? Siapa yang menolak? Yahudi. Siapa mereka? Kaum Yahudi yang masuk Islam ketika di Madinah, melihat perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, berlomba-lomba mereka menolak dan keluar daripada Islam. Linuthabbita bihi fuadahum, kata Allah. Kami pengen lihat itu. Mana di antara mereka itu yang betul-betul beriman kepada kami? Ternyata setelah dipindahkan kiblat tidak ada yang beriman. Apa kata jawaban orang Yahudi? Kami beriman karena kiblatnya sama. Jadi salah satu alasan kaum Yahudi ketika itu beriman kepada Nabi, karena mereka kiblat kita sama. Mana kiblatnya? Masjidil Aqsa. Yahudi juga pengen Masjidil Aqsa. Ketika itu, maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Masjidil Aqsa ketika itu menjadi simbol, poin. Maka berbondong-bondong orang masuk Islam karena lihat kiblatnya sama. Setelah dirubah sama Allah, turun perintah. Nabi sedang sholat, ketika sedang sholat turun perintah, fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Arahkan wajahmu kepada Masjidil Haram. Berubah, langsung berbalik 180 derajat Celcius dari depan ke belakang. Kalau Bapak nanti berangkat ke Masjid Kiblatain, itu akan kelihatan masjid kiblat pertama di mana, kiblat keduanya di mana, itu kelihatan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekarang kita mau lihat apa keutamaan daripada Baitul Maqdis yang Nabi sebutkan dalam hadisnya. Setidaknya ada 40 hadis. Kata Nabi, an Abdullah bin Umar, an Abdullah bin Amr qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya hadis muttasil atau ittasala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satakunu hijratun ba'da hijratin, fa khiyaru ahli al-ardi alzamuhum muhajara Ibrahim, wa yabqa fil ardi shiraru ahliha talfidhuhum arduhum taqdharuhum nafsullahi wa tahsyaruhumun nar ma'al qiradati wal khanazir. Dari Abdullah bin Amr berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terjadi hijrah demi hijrah, perpindahan setelah perpindahan. Sebaik-baik penduduk kami adalah yang tinggal di tempat hijrahnya Nabi Ibrahim. Di mana hijrahnya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim di mana hijrahnya? Palestina, Yerusalem. Setelah Nabi Ibrahim mengantar anak dan istrinya ke Mekah, Hijaz, waktu itu namanya Hijaz. Ke Mekah itu, Hijaz namanya. Itu bagiannya. Tidak disebutkan Mekah di situ. Karena waktu itu Nabi Ibrahim dengan anak dan istrinya berjalan. Jalan, disuruh diperintahkan. Ada alasan kenapa Nabi Ibrahim ini mengantarkan anak istrinya ini, termasuk Ismail ini. Ada alasan. Ada. Apa alasannya? Istri pertamanya cemburu. Istri pertama Nabi Ibrahim cemburu karena istri kedua yang dia nikahkan daripada budaknya menghasilkan anak, dan anaknya sudah besar dan saleh. Dipindahkan Pak, diantar tuh dalam keadaan masih kecil, diantar sampai di Hijaz. Sampai di Hijaz itu bukan Mekah dulu namanya, bukan. Hijaz. Sampai di Hijaz ditinggalkan sama Nabi Ibrahim setelah dibangunkan atap kecil pondok. Apa jawaban daripada istrinya? Ini perintah dari Allah. Ya. Nabi Ibrahim dalam sejarah itu tidak menyebutkan, cuman mengangguk. Cuma mengangguk. Di tanah padang pasir nan tandus, siapa yang bisa hidup hari ini? Di rumah saja tidak ada internet, otak stres. Itu kalau tidak ada internet. Ini dulu tidak ada apa-apa. Mencari air minum susah, makan pun susah. Perbekalan terbatas. Ditinggalkan Pak, kekuatan iman. Siapa mereka yang ditinggalkan? Itulah Nabi kita. Nabi kita semua. Setelah ditinggalkan, Nabi balik. Nabi Ibrahim kembali ke Yerusalem, Palestina.
tempatnya kembali. Balik Nabi Ibrahim. Ini sejarah. Makanya disebut dengan hijrah muhajarah Ibrahim, tempat berhijrah atau pindahnya Nabi Ibrahim. Wa yabqa fil adri sirara ahliha. Kemudian disampaikan, dan yang menetap di bumi adalah orang-orang buruk. Bumi pun mencaci maki mereka, dan Allah membenci mereka hingga Allah menggiring mereka ke neraka bersama monyet dan bersama khinzir. Terjemahannya apa? Agak susah nih, agak gimana gitu. Babi, anjing. Jadi siapa mereka? Nanti kita lihat. Kata Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, yang disebutkan oleh Nabi orang-orang yang buruk itu siapa? Yang disebutkan oleh Nabi Yahudi. Yang kedua, munafik, orang-orang pelaku perusak di muka bumi. Disampaikan, dijelaskan oleh para ulama hadis tentang kalimat tersebut. Siapa yang dimaksud? Apa yang dimaksud dengan tanah muhajirah Ibrahim, Palestina? Siapa yang akan menduduki tempat itu? Kelak di akhir zaman umat muslim berpindah. Umat muslim, orang-orang beriman yang di akhir zaman tempat hijrah terakhirnya adalah Palestina. Makanya disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, kelak tempat terakhirnya orang-orang beriman di Palestina. Di luar daripada bumi ardun hada ardun Nabi, di luar daripada bumi ardu Ibrahim, di luar daripada bumi yang dicintai oleh Allah itu, selain daripada Palestina, semua yang menempati bumi tersebut adalah syirarun ahluha, makhluk-makhluknya perusak. Itu kalimat disebutkan oleh Allah, la tufsiduna fil ardi. Mereka pasti akan melakukan kerusakan. Siapa mereka? Yahudi. Nah, Yahudi sekarang punya tiga wajah. Israel, Zionis, Yahudi. Nah, ini namanya tiga-tiga ini sama nih Pak. Satu karakternya itu semua satu. Nah, disampaikan Nabi. Nah, pertanyaannya adalah, siapa kata Ibnu Taimiyah orang-orang yang buruk itu tadi? Munafik, orang kafir. Orang munafik, orang kafir. Dan orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan Islam. Oh, kenapa kok dikatakan dengan permisalan dikumpulkan bersama, mohon maaf, monyet? Kok dikumpulkan bersama khinzir, kalbun? Kenapa mereka digiring ke neraka? Keburukan akhlak mereka. Pertanyaannya, pernahkah Allah sebut karakter manusia di dalam Al-Quran seperti monyet? Pernah. Apa kata Allah? Qiradatan khasi'in. Juga Allah sebutkan, Allah permisalkan kelompok qiradatul khasi'in ini, orang-orang seperti monyet ini kepada Yahudi. Rakus, serakah, angkuh, itu karakter monyet. Berarti kalau ada yang serakah monyet ya, jangan sebut. Nanti bapak, si anu tuh serakah kayak monyet aja dia. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jangan pula kalau kita sebut si anu itu fulan bin fulan itu rakus, betul kayak monyet aja dia. Nah, Bapak Ibu boleh lihat monyet itu kasih pisang, tidak habis satu pisang itu semua pisang tuh pengen diambil semua. Begitulah bahasanya. Maka Bapak Ibu boleh lihat sekarang itu manusia di muka bumi ini di akhir zaman itu mirip tidak sama monyet. Perhatikan baik-baik. Jangan ada yang tersinggung. Makanya kalau tak mau tersinggung jangan serakah, jangan angkuh, jangan rakus, jangan congok, jangan tamak. Karena tamak, congok, semuanya Pak, itu karakternya monyet. Berarti mereka yang rakus itu monyet, Ustaz? Mungkin. Mereka yang serakah itu monyet, bisa jadi. Kedua, dikumpulkan bersama khinzir. Khinzir itu babi. Apa karakter babi? Sifatnya yang buruk, perusak. Dan babi ini mohon maaf Pak, tidak bisa dia membedakan mana yang harum dan busuk, itu tidak bisa. Sama kalau ada manusia yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk, maka disebutkan dalam Al-Quran, balhum adol, lebih berbahaya daripada manusia. Itu kalau mereka mempertuhankan hawa nafsu, itu lebih berbahaya daripada
binatang. Allah sebutkan itu dalam Al-Quran. Balhum adal. Cuma manusia ini sudah berkali-kali dibilang sama Allah, masih juga berbuat. Tidak sadar-sadar juga. Itulah perangai manusia. Baik. Kemudian kalbun, anjing. Allah sebutkan. Yang seperti apa? Bukan anjingnya Ashabul Kahfi. Bukan anjingnya Ashabul Kahfi. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Pada hadis yang pertama. Dalam arba'una hadisan. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia diperkuat oleh hadis yang lain. Kata Nabi, kelak umat muslim ini akan kembali ke Ardul Maqdisiyah. Tanah yang suci. Di mana itu di Yerusalem tempat hijrah terakhir orang-orang beriman. Setelah berhijrah orang beriman di sana, maka kemudian begitu juga perbuatan yang sama dilakukan oleh kaum-kaum Yahudi yang berada di Eropa. Mereka kemudian pindah menuju Israel. Disinilah terjadi perang terakhir antara orang beriman dengan Yahudi. Jadi Bapak Ibu, perang akhir orang beriman itu bukan lawan Nasrani, tapi lawan Yahudi. Sayangnya tangan yang digunakan oleh orang Yahudi tadi untuk menghancurkan Islam itu adalah Nasrani. Makanya disebutkan dua-duanya di dalam Al-Quran. Walan tarda angkal yahud walan nasara. Tidak akan pernah namanya orang Yahudi dengan Nasrani itu senang dengan kita. Tidak akan Pak. Tidak akan senang Yahudi dan Nasrani dengan kita itu tidak akan senang. Sampai kiamat. Karena memang begitulah nubuat baginda Nabi Muhammad SAW. Baik. Nah sekarang kita lihat keutamaannya. Tadi daripada hadisnya. Sekarang kita lihat. Keutamaan yang pertama yang dimiliki oleh Baitul Maqdis, tanah yang disucikan dan penuh dengan keberkahan. Disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pernah kita sampaikan di sini. Kenapa Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Satu, lambang ketaatan ada di Masjidil Haram. Lambang kekuatan ada di Masjidil Aqsa, lambang kekuatan umat muslim dan kesucian. Makanya Bapak Ibu, kenapa? Ini pertanyaan langsung sekali kita jawab. Kenapa orang-orang Palestina tidak mau pindah dari Palestina? Itu pertanyaannya. Banyak yang mempertanyakan ini, banyak Pak. Kenapa sih mereka tidak mau pindah? Sampai ada orang-orang muslim juga mempertanyakan sama. Kenapa saya tak katakan orang beriman? Kalau orang beriman dia tidak nanya begitu Pak. Tidak akan nanya dia. Kenapa? Karena orang beriman akan cari tahu dia tentang Palestina itu siapa dan bagaimana. Tapi kalau muslim wajar. Karena muslim itu ada munafik, ada fasik, ada musyrik. Banyak. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Maka mereka bertanya, kenapa orang Palestina itu tidak mau pindah? Sudah dibombardir begitu. Jumlah penduduk Israel itu 8 juta. Jumlah penduduk Palestina sebelum banyak yang meninggal itu 2 juta. Perbandingannya bagaimana? Berapa perbandingannya? Berapa persen? 80-20. Pertanyaannya mengapa penduduk Palestina tidak habis-habis? Yang setiap kali dibombardir yang meninggal ratusan ribu. Tapi kok yang masih hidup masih banyak? Ingat, di sini letaknya Bapak Ibu. Iman itu di situ. Allah juga akan menjaga bumi dia. Allah juga akan menjaga tanah dia daripada tanah kelahiran para nabi. Pertanyaan kedua muncul. Lah terus kalau kayak gitu kenapa Allah tidak tolong mereka? Kan Allah punya kuasa. Kenapa Allah tidak tolong mereka? Disinilah Bapak Ibu perlu Bapak Ibu pahami. Kata Nabi dalam riwayat yang lain itu, posisi jihad itu butuh pengorbanan apa tidak? Butuh pengorbanan apa tidak? Kita ini tak merasakan pengorbanan itu. Kata orang beriman, kata para ulama, orang beriman, orang-orang yang berani berjihad itu hanya sedikit. Hanya sedikit. Maka Allah pengen orang-orang yang sedikit berjuang ini diberikan keluangan waktu yang lama agar mereka merasakan kenikmatan juang. Diajak tinggal di tempat mewah, di hotel, tidak mau. Diajak makan ke restoran, tidak mau. Jawaban beliau sederhana. Dapat makan saja kami sudah merasa nikmat.
Coba bayangkan. Kenapa? Tujuannya cuma satu. Allah ingin tunjukkan nikmat daripada jihad. Karena orang yang mau berjihad itu mesti sedikit, bukan banyak. Sekarang berapa jumlah umat muslim di muka bumi ini? Jutaan. Pertanyaannya, dari sekian banyak umat muslim ini, yang betul-betul mau berjuang dan berjihad itu berapa? Sedikit. Sehingga Allah luangkan waktu biar orang-orang beriman menyaksikan, biar orang-orang muslim menyaksikan. Ini loh orang-orang yang Allah janjikan surga bagi mereka. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Yang kedua, apa tujuannya? Agar kita ini melihat di mana barisan kita. Barisan bersama Palestina atau barisan bersama kaum muslim munafik? Kita berada di mana? Di barisan kaum Palestina memperjuangkan Palestina, atau berada di barisan umat muslim munafik yang biasa-biasa saja memandang kasus Palestina? Atau di barisan yang ketiga, bersama dengan orang-orang kafir yang menikmati indahnya dan nikmatnya dunia. Siapa penguasanya? Yahudi. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Aman Bapak Ibu? Sudah aman atau belum? Aman ya Bapak Ibu ya? Yang kedua, keutamaan daripada Baitul Maqdis. Negeri yang penuh kebaikan, di mana para malaikat mengepakkan sayap mereka untuk menjaga negeri ini. Disampaikan, An Zaid bin Sabit qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman hina qala tuba lisyam. Kata Nabi, beruntunglah negeri Syam. Nanti Bapak Ibu disebutkan juga oleh Nabi di dalam hadis yang lain itu. Negeri yang beruntung, Yaman, kemudian negeri Syam, itu negeri yang beruntung. Tapi dalam satu riwayat yang lain Nabi sebutkan juga negeri yang enggak beruntung. Negeri yang enggak beruntung. Kata Nabi, ada negeri yang tidak beruntung, ada, yang Nabi tidak mau mendoakan itu. Di mana dia? Timur. Oleh para ulama memperdebatkan kalimat timur ini di mana. Disampaikan ada yang mengatakan Kufah, ada yang mengatakan Iran, ada yang mengatakan Nejad, ada tiga. Nejad, Kufah, Iran. Kufah ini Irak sekarang. Kata Nabi, di antara kota-kota ini akan lahir tuh para perusak-perusak di muka bumi ini. Kita lihat Iran, Irak itu tempat pusat siapa sekarang? Pusatnya apa Iran dan Irak itu? Syiah. Di antara belahan itu muncul siapa? Khawarij. Kemudian lihat Nejad. Bapak Ibu boleh cek nanti, cari literatur tentang Nejad. Dan siapa saja yang muncul dari negeri Nejad itu siapa saja. Dan seperti apa manusianya. Dan karakternya seperti apa. Disebutkan dalam berbagai macam literatur. Karakter-karakter pemuka, tokoh yang muncul dari Nejad itu rata-rata perusak. Rata-rata betul berarti hadis Nabi Pak Ustaz? Belum tentu. Karena belum pada akhirnya. Nanti kita lihat Bapak Ibu. Tapi sebagian mengatakan 3 kota ini menjadi 3 yang diancam oleh Nabi. Apa kata Nabi? Wailun, kecelakaan bagi penduduk-penduduknya. Kufah yang mengkhianati Ali bin Abi Thalib. Kufah, penduduk Kufah yang ikut andil dalam meracuni daripada Hasan. Yang ketiga, penduduk Kufah yang berkhianat kepada Al-Husain. Siapa Al-Husain ini? Cucu baginda Nabi Muhammad. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Itu 3. Tapi Iran bagaimana? Sekarang siapa yang menduduki Iran? Syiah. Bagaimana karakter Syiah? Nah, kapan waktu kita bahas. Jadi kembali kepada poin tadi. Kemudian kata Nabi, tuba lisyam, tuba lisyam. Qultu, berkata Zaid bin Sabit, ma balus Syam? Ada apa dengan Syam wahai Nabi? Kemudian kata Nabi, qala al malaikatu basatu ajnihataha 'ala Syam. Para malaikat itu berada di atas negeri Syam dan mengepakkan sayapnya seolah-olah memberikan keamanan kepada negara tersebut. Oleh para ulama diartikan begini. Ketika malaikat mengepakkan sayapnya, itu ada dalam hadis yang lain. Dalam hadis yang lain ada. Kapan malaikat mengepakkan sayapnya? Bagi seorang anak yang berdoa untuk kedua orang tuanya.
Yang kedua, bagi para penuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu yang keluar dari rumah, hadisnya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Jadi malaikat gepakkan sayapnya bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi kalau maksudnya apa Ustaz ketika malaikat yang mengepakkan sayapnya? Ada makna lain? Ada dua makna. Satu, ketika kita berdoa Allah kabulkan. Yang kedua, kita tidak perlu berdoa, yang mendoakan malaikat langsung. Inilah makna ajnihatah, dikepakkan, sayap yang dikepakkan, sayap malaikat yang dikepakkan. Yang ketiga maknanya ada yang disebut dengan keamanan dan penjagaan malaikat untuk bumi tersebut. Sampai hari ini Masjidil Aqsa Palestina masih dijaga oleh Allah. Kenapa mereka belum bisa menghancurkan dan mengambil alih Masjidil Aqsa? Ini poin pentingnya, Pak. Karena di situ janjinya Allah. Kelak di akhir zaman itu perebutan itu akan nampak oleh orang beriman dan kaum-kaum Yahudi. Disinilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kita ketika merasakan satu tempat yang begitu suci, kita anggap gini. Sederhananya begini, Pak. Masjid kita ini orang sholat di sini. Tiba-tiba datang ada orang berduit mau beli tanah ini. Ketika mau dibeli tanah ini, mau digusurnya masjid ini. Kira-kira bagaimana reaksi masyarakat? Gimana reaksinya? Ada orang yang mau mengambil alih masjid ini, mau dijadikannya lahan parkir misalkan. Berarti kan masjid ini dihancurkan. Atau nanti kami kasih tempat yang lain untuk dipindahkan. Kasus ini ada di Pekanbaru, ada. Ada kasus ini, ada. Di mana? Pasar Mambo. Iya, Pasar Mambo ya namanya. Iya. Itu masjidnya mau dipindahkan itu. Tanah mau dibeli, dipertahankan oleh masyarakat. Sama, Pak. Begitulah masyarakat Palestina menjaga Masjidil Aqsa. Karena apa? Bagi mereka Masjidil Aqsa ini bukan sebatas pada masjid, bukan. Bukan sebatas ritual ibadah, bukan. Masjidil Aqsa lambang kekuatan umat muslim, satu. Yang kedua, kiblatnya kita. Yang ketiga, tanah kelahiran mereka. Yang keempat, wujud berimannya orang-orang mukmin. Jadi Bapak Ibu, tidak bisa kita remehkan itu Masjidil Aqsa. Dan kita harus ikut andil. Kata Syekh Ahmad Yasin, Masjidil Aqsa, kemenangan rakyat Palestina, beban yang dimiliki oleh rakyat Palestina itu bukan di pundaknya masyarakat Palestina, tapi bebannya di pundak orang-orang beriman. Apa maksudnya? Tugas kemenangan dan pembebasan Masjidil Aqsa itu tugasnya orang beriman muslim, bukan orang Palestina. Baik. Orang yang sholat di Masjidil Aqsa ini dilipat gandakan pahalanya. Sama ketika kita sholat di Masjidil Nabawi 1000. Kita sholat di Masjidil Haram 100.000. Nah, Allah juga memberikan kelebihan itu pada Masjidil Aqsa. Maka 3 tanah suci tadi yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya itu, Masjidil Nabawi atau Madinatul Munawwarah, Makkatul Mukarramah, satu lagi Al-Ardul Maqdisiyah. Itu yang disebut dengan Yerusalem, Palestina, Masjidil Aqsa, bagian daripada kesucian. Baik, kita kembali. Nah, hadis yang pertama yang tadi kita sampaikan tentang tempat berhijrahnya orang beriman, orang-orang muslim nanti kelak di Palestina. Yang kedua, Masjidil Aqsa, masjid kedua yang dibangun di atas bumi. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah, dalam 40 hadis tadi, ayu masjidin wudi'a fil ardi awwalan, apa masjid yang pertama kali yang dibangun di muka bumi ini? Qala al masjidu al haram, Masjidil Haram. Yang kedua, qala qultu summa ay, qala al Masjidil Aqsa. Qultu kam kana bainahuma, berapa jaraknya? Qala arba'una sanah, 40 tahun. Thumma aynama adrakatka as-salatu ba'da faslahu fa innal fadla fihi. Siapapun yang salat di dalam Masjidil Aqsa, dia akan mendapatkan keutamaan. Jadi jarak Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa berapa tahun? 40 tahun.
Dalam riwayat yang lain, yang membangun Masjidil Aqsa ini bukan manusia. Bukan manusia. Dalam riwayat yang lain dikatakan dalam sejarah itu yang membangun Masjidil Aqsa ini adalah malaikat. Malaikat. Masjidil Haram dibangun oleh siapa? Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebenarnya juga tidak membangun. Peletakan batu itu sudah pada masa Nabi Adam alaihissalam. Peletakan batunya itu. Nabi Ibrahim datang, itu hanya kemudian meneruskan bangunan. Meneruskan bangunan dalam riwayat itu. Dalam sejarah itu disampaikan. Itu cuma meneruskan bangunan saja. Dalam sejarah Ar-Rahiq Al-Makhtub karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri disebutkan begitu. Atau langsung saja buka cek sejarah Ka'bah, itu juga sudah kelihatan. Itu hadis yang kedua. Sekarang hadis yang ketiga. Kata Nabi dalam hadis yang ketiga, dia agak panjang. Masjidil Aqsa kiblatnya orang muslim pertama sekali. Setelah Bapak Ibu tahu hadis-hadis ini, tidak ada alasan sebenarnya bagi kita orang beriman untuk tidak membela Palestina. Tidak ada alasan. Terus bagaimana kalau ada orang yang tidak mau membela Palestina, Ustaz? La yu'min. Kata Syekh Atiyah Sakar dalam diskusinya dengan seorang pewawancara itu, kata beliau, bagaimana pendapat Anda ya Syekh ketika ada negara-negara muslim yang tidak mau membantu Palestina? Kata Syekh Atiyah Sakar, seorang ulama besar di Mesir, la yu'min. Orang itu tidak beriman. Orang itu tidak beriman. Kapan perintah pindah kiblat? Pada masa Nabi. Sebelum pindah kiblat itu, ketika Nabi di Madinah, beberapa bulan di Madinah, baru diperintahkan untuk pindah kiblat. Sebelum diperintahkan kiblat, pindah kiblat, kemana kiblatnya? Masjidil Aqsa. Dari mana? Berarti ketika Nabi di Mekah, ketika Nabi di Mekah, kiblatnya kemana? Ketika Nabi di Mekah, kiblatnya di mana? Masih Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, ketika Nabi di Mekah, sudah sholat belum? Sudah sholat belum Bapak Ibu? Ini sejarah loh Bapak Ibu ya. Jangan sampai lupa gitu orang. Ente sholat berapa rakaat? Kami sholat 17 rakaat. Betul apa salah? Betul. 17 rakaat berapa lama? 5 waktu. Pertanyaannya sejarahnya bagaimana? Ketika di Mekah kemana arahnya? Arahnya ke Ka'bah lah. Nah, itu dia salah kita Pak. Karena banyak orang muslim tidak sadar, tidak tahu sejarah. Ketika Nabi masih di Makkahul Mukarramah sebelum pindah dan hijrah ke Madinah, itu kemana arah kiblatnya? Masjidil. Sekarang pertanyaannya, sudah sholat atau belum? Belum. Bagaimana model sholatnya? Kalaupun sudah, bagaimana model sholatnya? Sholatnya para nabi sebelum turunnya perintah untuk melaksanakan sholat seperti yang Nabi lakukan, sama seperti nabi-nabi yang lain. Sujud dan kemudian mengadahkan tangan. Itu namanya sholat. Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, semua nabi modelnya sama. Pas Nabi Muhammad baru beda. Sallu kama ra'aitumuni usalli, gitu Nabi. Itu aja banyak yang berkelahi kan? Cuman gara-gara itu saja. Sallu ra'aitumuni kama ra'aitumuni usalli. Banyak yang berkelahi cuman gara-gara itu doang. Yang satu sujud, yang satu duluan lutut, yang satu duluan tangan. Mana duluan? Lutut apa tangan duluan? Ibu-ibu, lutut atau tangan duluan? Kepala. Betul apa salah itu? Berkelahi gara-gara begitu, tapi tak tahu sejarah dia. Ternyata hadisnya berdekatan, jarak satu hadis saja perbedaannya dalam Sahih Muslim itu. Baik, kembali kepada poin pada hadis yang ketiga, kiblatnya orang beriman, kiblatnya umat muslim yang pertama. Mengapa kaum Palestina sangat menjaga erat Masjidil Aqsa? Kata mereka, ruhnya kami di situ. Ruhnya kami di situ. Nenek moyang kami di situ. Nabi-nabi kami di situ. Maka Bapak Ibu, orang yang melakukan penaklukan kepada Israel, Yerusalem, Palestina itu yang pertama setelah baginda Nabi Muhammad SAW, namanya Umar bin Khattab. Siapa namanya Bapak Ibu? Setelah nanti Umar bin Khattab, terus Muhammad Al-Fatih, terus sampai hari ini kita tunggu siapa yang akan melakukan penaklukan kepada
Israel atau pembebasan Palestina. Dalam hadisnya akan muncul pejuang-pejuang Allah yang akan kembali membebaskan Palestina. Siapa mereka? Umat mukmin yang beriman yang siap berjuang dengan jihad. Itu yang ditunggu hari ini, Pak. Jihad internasional, fatwa jihad internasional muncul, ditolak oleh dua negara, Saudi dan Mesir. Indonesia menolak tidak, ikut tidak. Bingung. Ya memang kita nggak tahu. Kata para ulama, jangan sampai fatwa jihad ini itu fatwa larangan berjihad yang dikemukakan oleh dua negara tersebut menggoyangkan semangat juang dan jihad orang-orang beriman. Siapa mereka? Orang-orang yang siap mengorbankan diri dia untuk kebebasan Palestina. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Nabi SAW dari sekian panjang hadisnya, saya ambil hadis yang terakhir. Sallaina ma'an Nabi SAW nahwa Baitul Maqdis 16 atau 17 sahran thumma sarafahu nahwal qiblah. Disampaikan dari hadis yang terakhir. Dari hadisnya panjang kita potong. Kata Nabi di dalam hadis terakhir itu, kami sholat bersama Nabi menghadap Baitul Maqdis 16 atau lebih tepatnya 17 bulan, kemudian merubah arah kiblat, arah menghadap kiblat. 17 berapa? 17 bulan berarti berapa lama itu? Setahun? 12 tahun setengah. Lama kali mikir pembagiannya gitu. Jadi setahun setengah, Pak, lamanya. Setelah itu baru kemudian turun perintah untuk menghadap kiblat ke Masjidil Haram. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita sebagai orang Palestina, mesti kita juga akan melakukan hal yang sama. Mesti kita akan melakukan hal yang sama. Hanya saja kita mungkin tak berada di sana. Cuma kita ilustrasikan. Andai kata masjid kita ini direbut orang, ini mohon maaf ya Bapak Ibu, jangan tersinggung ya. Kita ini sama-sama muslim saja. Ada muslim dengan kelompok yang lain merebut masjid kita, kita sakit hati. Apalagi yang merebutnya orang kafir. Apalagi orang kafir. Orang sesama muslim saja merebut masjid ini kita sakit hati, apalagi orang kafir. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kami mengajak kepada kita semua, jangan tutup mata dengan kondisi Palestina. Jangan tutup mata. Kita ini orang beriman. Wajib bagi kita orang beriman mengetahui kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Satu, yang kedua, ikut membantu baik dengan doa, donasi dan memboikot. Kalau sanggup berjuang silahkan. Izinlah sama istri, mohon maaf istriku, aku sudah tinggalkan duit yang banyak buat kalian, aku izin mau berjuang ke Palestina. Silahkan Pak, kalau diizinkan sama istrinya berangkatlah. Kalau diizinkan sama orang tuanya berangkatlah. Kalau tak diizinkan bagaimana Ustaz? Ntar dulu. Jangan pula nanti kita mati konyol. Sudah tidak diizinkan, kita tidak dapat restu berangkat juang ke sana, mati, tidak jadi masuk surga. Tidak jadi. Kan begitu? Pada masa Nabi juga begitu. Para ulama kemudian mengatakan hal demikian. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di malam hari ini, insya Allah di pertemuan yang akan datang, kalau kita diizinkan oleh Allah ketemu, maka akan kita sampaikan hadis selanjutnya. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bisa menambah semangat kita untuk tetap istiqamah menjadi bagian daripada orang beriman yang mempertahankan kewajiban kita sebagai orang beriman terhadap Palestina. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.